Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, ya, kita bisa berkumpul di forum ini untuk satu kegiatan kita, ya, sharing, ya, Lights of Knowledge, ya, kegiatannya yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Huriyah dengan penerbit, ya, dengan PT Penerbit IPB Press, ya. Saya ingin menyapa dulu tentu yang pertama eh, Ustadz Sony, ya, Ustadz Sony Trison yang mewakili DKM Al-Huriyah, ya, yang tadi dengan sambutannya tentu kita pada bulan yang mulia ini kita support, ya, segala kegiatan yang maslahat buat umat, ya. Kemudian juga saya ingin menyapa Pak Erik Wahyudiono, Direktur PT Penerbit IPB Press yang eh, bekerja sama dengan DKM Al-Huriyah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini kegiatannya sangat positif, ya. Eh, Sharing Light of Knowledge. Jadi nanti ada beberapa buku yang dijelaskan dan kemudian kita bisa dalami dan beri masukan, ya, untuk ke buku tersebut, ya, sebagai sebuah khasanah ilmu pengetahuan, ya. Kemudian juga ini hadir Prof. Ala Asmara, Ketua Nadir Wakaf IPB yang telah hadir, ya. Dan tentu Bapak Ibu teman-teman yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Nah, pada hari ini saya diberi tugas ini oleh panitia untuk menjelaskan, sesungguhnya menjelaskan, ya, menjelaskan buku Integritas Nilai Inti untuk Sukses Mulia. Eh, Kenapa saya katakan menjelaskan? Karena buku ini saya yang tulis, gitu, ya, jadi menjelaskan. Nah, tugas Bapak Ibu dan teman-teman lah yang membedahnya, ya. Nanti mungkin, dan ini kan kira-kira 1 jam, ya, Mas Fakih. Nanti saya akan menjelaskan mungkin 30 sampai 45 menit. Nanti teman-teman yang menjelaskan, ya. Maaf, membedah, saya hanya menjelaskan. Jadi sekilas saya ingin sampaikan eh, history dari kenapa buku ini saya tulis. Ini sebenarnya permintaan dari penerbit juga waktu itu. Jadi ketika penerbit itu bekerja sama dengan beberapa penerbit dari luar negeri, nah, ke penerbit IPB Press ini belum banyak punya buku yang berbahasa Inggris, gitu, ya, berbahasa Inggris. Kemudian, ya, ingin memperbanyak khasanah buku berbahasa Inggris. Maka buku Integritas ini pertama kali ditulis itu atau diterbitkan itu dalam bahasa Inggris, disusun itu dalam bahasa Inggris. Sebenarnya bukan bahasa Inggris dalam arti awal penulisannya bahasa Inggris, tetapi beberapa artikel yang saya tulis yang kemudian benang merahnya adalah integrity ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan kemudian diterbitkan dalam dui bahasa kira-kira 1 tahun yang lalu, ya. Hampir 1,5 tahun yang lalu, dan sempat di eh, launching di IIBF tahun 2023, September 2023. Itu sedikit saya ingin menjelaskan latar belakang terbitnya buku ini, ya. Jadi buku ini lebih banyak kepada tulisan populer, ya, tentang integritas, hal-hal yang terjadi di masyarakat, ya. Nah, jadi tidak terlalu berat isinya, tetapi mudah-mudahan filosofinya itu dalam karena integritas ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita lihat bagaimana para pemimpin, masyarakat, dan lain-lain menerapkan integritas ini di masyarakatnya atau di negaranya atau di eh, komunitasnya dan lain-lain. Nah, itu barangkali yang ingin
saya jelaskan dan sudah saya tuliskan dalam buku ini. Mas Fakih ya, saya izin share screen ya. Ya, boleh Pak. Baik, ini lagi on the way, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah Sudah Pak, ya, sudah. baik. Ini saya awali dengan, ini sebenarnya di back cover buku ya. Oh ya, saya juga terima kasih ini kepada teman-teman dari PB Press yang telah melayout ya, mengedit dan seterusnya sehingga buku ini lebih kelihatan lebih rapi ya. Nah, judul buku ini Integritas sebagai Nilai Inti untuk Sukses Mulia. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa apa yang disebut integritas secara sederhana itu seperti uang ya atau mata uang. Jadi integritas ini berlaku di seluruh belahan dunia. Jadi nggak ada kursnya ya. Kalau uang kan eh, lemah, kuat dan lain. Tapi integritas di mata seluruh bangsa ini sama ya. Dan nilainya selalu tetap dari waktu ke waktu. Jadi kita juga nggak perlu lagi ke apa istilahnya money changers ya kalau uang itu ya. Nah mata uang ini itu bisa kita lakukan untuk transaksi di seluruh dunia. Artinya apa? Integritas itu secara universal itu standar ya, punya standar gitu ya. Atau sama standarnya. Dan tentu manusia yang berintegritas itu akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitarnya. Kita pada hari ini disuguhkan dengan berbagai peristiwa yang para pemimpin, orang-orang ya, para pejabat yang kemudian kehilangan integritasnya. Nah, itu sehingga kepercayaan masyarakat ya terhadap pemerintah, terhadap pemimpin, terhadap pejabat dan lain-lain itu kemudian menjadi luntur karena persoalan integritas. Baik, saya lanjut. Nah, kaitannya apa dengan bulan Ramadan pada saat ini ya? Tentu kita sering, mungkin bahkan awal-awal atau sebelum bulan Ramadan kita sering mendengar, bahkan membaca juga ya, perintah menjalankan puasa. Jadi perintah menjalankan puasa ini outcome-nya, ujungnya ya, output-nya dan outcome-nya ini agar kita bertakwa. Ya. Tentu Bapak Ibu teman-teman sudah sudah sering mendengar ini dan menjadi hafal ya. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan berpuasa untuk bertakwa. Nah, nanti ada kaitannya takwa dengan integritas ya. Jadi perintah menjalankan puasa ini ya bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Jadi para nabi dan para pengikutnya sejak zaman Nabi Adam ini diberlakukan perintah ini untuk siapapun yang beriman ya, siapapun yang beriman karena ya ayyuhalladzina amanu dan yang hidup di zaman apapun ya. Kalau tadi kita lihat diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, artinya sebelum kita, kita dan sesudah kita nanti agar kamu bertakwa, gitu ya. Nah, jadi ini tujuan menjalankan puasa. Saya buka dari sini supaya kita kaitkan dengan integritas, karakter integritas seperti apa. Jadi tujuan puasa meraih predikat takwa, gitu kan, dan untuk mengalahkan segala nafsu dan syahwat yang merupakan sumber perbuatan maksiat. Jadi bagaimana takwa itu juga menjaga kita untuk eh, dari perbuatan maksiat ya. Nah, bagaimana juga integritas bisa menjaga perilaku kita sehari-hari ya, seperti itu. Nah, ini kemudian kalau kita buka Al Imran ayat 15 sampai 17 ya, ini definisi orang yang takwa. Saya tidak bacakan secara detail ayatnya, tetapi intinya ini ya definisi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beruntung ya,
atau orang yang lebih baik ya daripada orang lain ya, yang kemudian eh, diberikan oleh Allah ya di sisi Tuhan itu surga-surga dan seterusnya. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu adalah tadi di sini kalau ayat 6, ayat yang ke-16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna dan seterusnya, yaitu orang-orang yang berdoa ya. Ya. Kemudian juga orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Kemudian was-shadiqin, orang-orang yang benar atau jujur ya. Wal qanitin, orang-orang yang taat. Wal munfiqin, orang-orang yang dermawan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur sebelum fajar. Nah, ini sangat terkait juga dengan kita di bulan Ramadan ini. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang berdoa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur ya. Jadi kalau saya coba detailkan lagi, nah ini 3 ayat tadi itu menggambarkan ciri-ciri orang yang bertakwa atau karakter orang yang berintegritas ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah karakter orang-orang yang berintegritas, satu kata, satu perbuatan gitu ya. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat itu selaras ya. Jadi karakter orang yang berintegritas itu tadi ya, beriman dan berdoa, atau dalam bahasa manajemennya ini believers ya. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa berdoa, believers ya, prayers itu seperti itu. Kemudian orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar ya, patient. Kemudian as-shadiqin, orang-orang yang jujur, honest ya. Ini sifat-sifat dari atau karakter orang yang berintegritas ini semua believers, patient, honest. Kemudian orang-orang yang patuh, obey, ya, yang taat, ya tadi wal qanitin, ya kan. Terus kemudian wal munfitin, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli atau care, gitu ya. Dan juga wal mustaghfirin, orang-orang yang selalu minta ampun ya. Kalau dalam ayat tadi, terutama yang beristighfar di waktu sahur ya. Jadi orang-orang yang memohon ampun itu kan orang-orang yang mengakui kesalahan diri mereka ya. Karena tidak jarang banyak orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, gitu ya. Bahkan bangga dengan kesalahannya. Nah, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang punya karakter integritas ini adalah orang-orang yang mustaghfirin, orang-orang yang mengakui kesalahan, orang-orang yang admit mistakes ya, kalau bahasa manajemennya itu. Jadi mengakui kesalahannya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran dan menjadi karakter orang yang berintegritas. Nah, ini karakter orang yang berintegritas ya, memiliki sifat dan pemahaman spiritual yang kuat ya, understanding of the transcendent ya. Orang yang beriman dan senantiasa berdoa itu ya, baik berdoa untuk diri sendiri maupun untuk orang tua, untuk orang lain ya, pasti itu memiliki pemahaman spiritual yang kuat. Jadi karakter orang yang berintegritas itu benar-benar memiliki pemahaman spiritual yang kuat. Makanya kemudian integritas itu terus menjadi karakter yang tidak pernah luntur ketika dari kecil dididik ya berintegritas, tentu sampai kemudian remaja, dewasa dan lain tidak luntur ya. Eh, apa namanya? Walaupun lingkungan itu begitu keras ya dan lain-lain ya. Jadi ini karakter integritas ini dibentuk oleh nilai-nilai spiritualitas yang harus kita pahami, kita harus yakini dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tadi yang sabar ya, passion, sabirin ya, orang-orang yang sabar, yaitu mengendalikan diri dari segala eh, keserakahan ya, keinginan yang berlebihan ya, greedy ya, sifat greedy. Jadi sabar ini kemudian kita bisa kendalikan. Makanya
kesederhanaan itu bukan berarti tidak punya harta. Kesederhanaan itu bukan berarti miskin, tapi kesederhanaan itu karakter. Jadi walaupun dia kaya raya, walaupun dia banyak harta, walaupun dia sukses ya, tetapi kemudian dia mampu mengendalikan diri sehingga kehidupannya pun ya sederhana. Makanya selalu dikaitkan tadi ya dalam ayat itu wasabirina wal apa namanya eh, tadi yang benar-benar tidak hanya tidak greedy tapi malah dermawan gitu ya. Nah, sifat sabar ini juga menjadi salah satu dimensi integritas dan ini bisa dilatih dan dikembangkan ya. Kemudian juga jujur ya. Wasodiqin tadi ya. Ini juga merupakan prinsip moral yang kuat dan ini juga menjadi salah satu dari karakter dari integritas ya. Kemudian wal qanitin tadi ya, patuh, obey, tunduk, loyal, eh, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama ya, oleh Allah ya. Kalau dalam ketatanegaraan regulasi-regulasi, norma etika dalam masyarakat ya. Jadi inilah yang kemudian ketika patuh itu ya tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Kemudian berikutnya kedermawanan dan kepedulian ya, care ini. Jadi bagaimana kita senantiasa peduli. Nah, pada ini seperti yang sedang di apa namanya galakan terus ini kita peduli sesama ya. Prof. Ala dengan Nazir IPB sampai hari ini terus mengumpulkan bagaimana kita berderma ya, bersodakoh, berinfak ya untuk kepedulian sesama. Jadi bagaimana kita give tapi juga not expect receive. Jadi hanya memberi dan tak harap kembali. Nah itu kalau ada, ingat dulu waktu masih kecil ada nyanyian kasih ibu itu ya. Hanya memberi dan tak harap kembali. Dan seperti itu. Tidak ada seorang ibu yang kemudian mengharapkan kembali jasa-jasanya terhadap anaknya. Ya mulai dari apa namanya mengandung, melahirkan, menyusui dan lain-lain. Terus kemudian minta dibalas. Tentu tidak. Nah itu hanya memberi dan tak harap kembali. Bukan kemudian kita memberi tapi mengharapkan pamrih gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini salah satu yang juga dianjurkan adalah kedermawanan dan kepedulian atau sodakoh ya, atau infak dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dari karakter orang berintegritas yang disebutkan dalam surat Ali Imran tadi adalah mengakui kesalahannya. Al-mustaghfirin tadi ya, mengakui atau meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atau admit mistake ya. Nah, ini yang akan membangun kepercayaan dan integritas ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita salah itu, maka kemudian juga sesungguhnya orang lain juga akan eh, apa namanya mensupport kita ketika kita harus memperbaiki diri kita ya. Dan jangan menganggap diri kita ini selalu benar gitu ya. Nah, tadi admit mistake itu di waktu sahur. Di waktu sahur itu apa? Itu puncaknya dari sepertiga malam sebenarnya. Ya, sepertiga malam akhir itu menjadi puncaknya. Bagaimana kemudian mengakui kesalahan, bertaubat, dan minta ampun kepada Allah di waktu yang pasti dikabulkan doanya. Allah menjamin itu kan. Jadi ketika kita minta ampun di sepertiga malam terakhir di waktu fajar, al-mustaghfirina bil ashar itu, maka admit mistake itu atau bertaubat itu insya Allah diterima. Baik, nah di dalam buku ini juga saya jelaskan bahwa di mana sesungguhnya integritas itu berada. Jadi kalau kita gambarkan tubuh kita ini atau diri kita ini sebagai sebuah iceberg, ya, tentu yang terlihat di permukaan itu, ini di antara kita ini semua yang terlihat adalah knowledge-nya, ya, apa skillnya, cara bicaranya, gitu ya, perilaku yang hanya terlihat. Tetapi yang tidak kelihatan di bawah itu biasanya belief kita, kepribadian kita, motif kita, gitu ya.
values kita gitu kan dan seterusnya. Nah, integritas itu ada di dalam. Makanya kenapa kemudian iceberg ini tidak tidak bergerak nih kalaupun ditabrak kapal besar gitu ya, kapal laut besar karena cukup kuat di bawah. Nah, itulah diri kita. Ketika di bawah ini cukup kuat gitu, maka eh, menjadi kokoh dan integritas ada di situ gitu ya. Seperti itu. Memang ini most difficult to develop, tapi bisa. Dan ketika ini bisa kita bangun, kita bentuk, maka ini akan menjadi kokoh, ya. Seperti itu, ya. Jadi yang terlihat sebenarnya dalam sehari-hari kita, ya knowledge, ya, skill, tapi di bawah itulah yang kemudian memperkuat diri kita. Itulah integritas ada di bawah itu, ya, yang tidak terlihat ya dari di bawah permukaan air. Baik. Saya lanjutkan. Nah, coba teman-teman sekalian, menurut kita ya siapa nih atau menurut Anda siapa pemimpin yang berintegritas? Ada di dalam buku ini, dalam buku integritas ini, integritas ada beberapa pemimpin yang saya coba gambarkan perilaku-perilaku ya, sifat perilaku atau perbuatan-perbuatan integritas yang bisa kita contoh gitu ya. Dan jangan-jangan juga pada hari ini sangat langka dipertontonkan bahkan ya sebaliknya dipertontonkan hal yang sebaliknya eh, di dunia apa namanya katakanlah di dunia nyata hari ini gitu kan yang seperti kita lihat sehari-hari. Nah, ini ada beberapa tokoh yang saya gambarkan dalam apa namanya buku integritas ini ya. Yang pertama tentu kalau saya memang tidak menuliskan karakter integritas Nabi Muhammad SAW karena memang eh, sudah banyak kita baca dan kita contoh ya, tapi beberapa yang mungkin pemimpin-pemimpin lain ya yang juga mempunyai karakter integritas. Yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab ya, beliau adalah khalifah dua dari Khulafaur Rasyidin yang sering kita baca kisah-kisahnya ya tentang integritasnya. Jadi dalam buku ini saya tuliskan salah satunya ketika setiap malam ini Khalifah Umar tentu sholat lail ya sebagai seorang salah satu Khulafaur Rasyidin. Nah ketika dia memimpin, jadi setelah sholat malam, jadi bisa dibayangkan ya, habis sholat malam berarti sekitar jam berapa itu? Jam katakanlah jam 2 malam gitu ya, atau setengah 3 malam. Kemudian beliau memberi kebiasaan keluar dari rumah ke jalan-jalan, ke wilayah-wilayah yang dipimpinnya. Kira-kira ada nggak ya pemimpin kita yang sepertiga malam itu bangun kemudian sholat dan berkeliling ke wilayah-wilayah yang dipimpinnya. Misalnya kalau di lingkungan kita Pak RT, Pak RW gitu seperti itu. Kalau bulan Ramadan mungkin ya sekalian itikaf, sekalian bangunin sahur gitu ya. Nah, ini setiap malam di apa namanya di luar bulan Ramadan pun Umar bin Khattab itu kemudian berkeliling. Tapi suatu malam ya berkeliling, dia tidak melihat seorang pun dari penduduknya itu yang terdengar bercengkrama dan lain-lain itu. Karena memang pada saat itu daerah Hijaz ya di wilayah Hijaz itu daerah Saudi itu salah satu daerah Saudi itu ada apa terjadi musim kering dan paceklik ya. Jadi eh, masa-masa sulit dan menderita kelaparan. Nah, kemudian singkatnya Sayyidina Umar kemudian minta beberapa gubernur wilayah untuk mengirim bantuan ya. Jadi yang tidak terkena bencana gitu ya, kemudian memberi bantuan makanan, pakaian gitu untuk penduduk Hijaz ya. Mulai dari gubernur Mesir ya, Amr bin As, kemudian gubernur Syam, oh iya, serta juga gubernur Irak ya, mengirimkan bantuan gandum, pakaian untuk dibagi-bagikan seluruh penduduk Hijaz. Nah, kemudian setiap hari pemerintah menyembelih 120 hewan ternak untuk menjamin kebutuhan pangan penduduk. Ya, kalau tadi Ustadz Sony bilang MBG lah ya, makan berbuka gratis atau makan gratis dan seterusnya. Nah, ini untuk dijamin. Dan ya, Sayyidina Umar itu turun tangan langsung mengangkat bahan makanan. Jadi benar-benar ikut.
ya, dalam dan bahkan mengirim langsung gandum, kurma dan itu ke rumah-rumah penduduk. Bahkan Sayyidina Umar bersumpah bahwa diri dan keluarganya tidak akan makan daging sehingga seluruh rakyatnya dapat hidup dan makan dengan layak. Jadi sebelum rakyatnya makan layak, dia tidak mau makan daging. Dia ingin terus membantu, ya. Nah, inilah salah satu teladan integritas seorang pemimpin, ya. Contohnya seperti ini. Bagaimana pemimpin atau kita, ya, kita jangan menunjuk orang lain, tapi kita bisa mencontoh dari Sayyidina Umar bin Khattab ini. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz ini Khalifah ke-8 dari Kekhalifan Bani Umayyah. Nah, ini yang sering kita dengar ceritanya, ya. Jadi bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mencontohkan kepada putranya, ya, kepada putranya eh, ketika suatu ketika putranya itu mengetuk pintu ruang kerjanya dan meminta izin masuk untuk berbicara sesuatu. Nah, ditanyakan oleh Umar bin Abdul Aziz itu, eh, apa keperluan Ananda datang, urusan keluarga kah, urusan apa, negara? Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz eh, atau anaknya itu kemudian mengatakan bahwa ini urusan keluarga, dan ketika itu urusan keluarga maka Khalifah Umar mematikan lampu penerang yang ada di atas meja sehingga jadi gelap, dan kemudian diganti lampu itu dengan lampu lain, ya, yang bukan lampu yang dibiayai minyaknya oleh uang negara. Itu lampu, ya. Ya mungkin kalau kita gambarkan dengan kondisi sekarang ini bukan hanya sekedar lampu, ya, atau listrik gitu, ya, di kantor, ya, tetapi juga misalnya kendaraan dinas kah dan lain-lain yang kadang-kadang antara keperluan keluarga dan keperluan dinas ini bercampur seperti itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz mencontohkan, ya, integritas dari sebuah lampu saja itu bisa kita lihat, gitu kan. Nah, ketika lampu itu diganti sudah menjadi lampu yang lain dan lampu keluarga, baru kemudian mereka berbicara. Banyak hal lagi contoh-contoh yang di dalam buku ini, ya, nanti apa namanya mungkin bisa lebih didalami. Nah, berikutnya lagi ini dari Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi suatu ketika Bung Hatta begitu rindu sama ibunya, kemudian dia ingin ketemu ibunya, dan ibunya apa namanya ingin dijemput, dan dia meminta bantuan keponakannya untuk menjemput ibunya. Dan pada saat itu Bung Hatta sedang di kantor, ya. Nah, keponakannya itu, ya sudah kalau gitu pakai pinjam mobil Wapres saja, gitu kan, dan supaya ibunya bangga juga dijemput oleh mobil pejabat, gitu, ya. Tetapi justru Bung Hatta menolak, dan dia bahkan minjam kepada mobil keponakannya itu untuk menjemput ibunya, karena ini mobil mobil dinas itu adalah untuk keperluan dinas, bukan untuk keperluan keluarga. Ya, begitu juga ketika dia punya cita-cita beli sepatu Belly dulu sepatu yang mahal, ya. Beliau nabung terus, tetapi sampai akhir hayatnya tabungannya itu tidak cukup, ya. Padahal kalau untuk sebuah sepatu, ya, dia seorang wapres, mudah sekali, ya. Tapi dia tidak mau memakai uang APBN, begitu, ya. Kira-kira seperti itu, dan sampai akhir hayatnya tidak kesampaian karena tabungannya tidak cukup. Nah, ini yang kemudian dalam kisahnya ditemukan ada guntingan iklan sepatu Belly di dalam dompet Bung Hatta saat wafat, kemudian apa namanya dilihat oleh keluarganya. Begitu juga Sri Sultan Hamengkubuwono ketika di apa namanya kepergok lah, ya, oleh wartawan memakai kaos kaki yang longgar berlubang, padahal beliau adalah raja, ya, dan juga wakil presiden yang kedua, dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh yang berintegritas ini karakternya adalah kesederhanaan tadi, ya. Jadi bukan apa namanya keserakahan, ya, di balik itu. Kemudian
eh, mantan Perdana Menteri Muhammad Nasir juga sama ketika seorang guru besar Universitas Cornell melihat beliau memakai jas yang bertambal, ya, dan kemudian juga akhirnya eh, staf dari Kementerian Penerangan, waktu itu beliau masih Menteri Penerangan, itu patungan membeli baju buat menterinya, itu supaya kelihatan seperti menteri gitu kan, ya kan. Kemudian juga saat mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, jadi ada saldo dana taktis Perdana Menteri. Biasanya Perdana Menteri ya sampai sekarang ada dana taktisnya. Tapi beliau tidak mengambil itu hak negara dan kemudian diperintahkan kan dibalikan ke negara, ke APBN juga nggak bisa, maka kemudian diserahkan ke koperasi karyawan. Ya. Dia tidak ingin menerima yang bukan menjadi haknya. Begitu juga ini seorang jenderal polisi Pak Hugeng gitu ya. Ketika beliau diberi mobil dinas 2 gitu karena beliau merangkap jabatan waktu itu, tapi beliau tolak, bahkan mobil itu biar diparkir di rumah ajudannya, kalau dibutuhkan baru dipakainya dan seterusnya. Banyak hal yang sebenarnya teladan kesederhanaan, teladan integritas dari pemimpin kita itu kemudian eh, dilakukan sehari-hari ya dengan nyata ya. Nah, sebenarnya tidak hanya eh, individual ya yang bisa berperilaku integritas. Di dalam buku ini ada dalam satu bab saya beri judul Akhlak Mulia di Piala Dunia. Itu jadi pada saat Piala Dunia di Qatar ya. Tahun 2022 akhir kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi pertama kalinya bahwa sebuah negara Islam itu menyelenggarakan Piala Dunia, dan itu dengan tegas gitu ya, pada pembukaan Piala Dunia itu diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran, dan ini mendapat sambutan, justru sambutan hangat dari khalayak ya, ketika Al-Quran itu diperdengarkan pada saat pembukaan ya, dan orang-orang banyak yang terharu menyimak ayat suci Al-Quran. Dan kemudian difasilitasi juga itu para supporter ya, juga para pemain dari berbagai dunia itu disuguhi kalimat-kalimat hadis di sejumlah lokasi gitu ya, dan terpampang di sepanjang jalan di Doha, ibu kota Qatar ya. Jadi hadis-hadis Nabi itu di pampang ya di sepanjang jalan. Nah, yang paling penting lagi biasanya di penyelenggaraan Piala Dunia di berbagai negara sebelumnya itu selalu ada minuman alkohol ya yang diperbolehkan, tapi di Qatar itu dilarang ya, termasuk ya sehari-hari dan juga termasuk ketika berlangsungnya Piala Dunia itu ya. Jadi nggak ada kegiatan menjual dan membeli bir ya selama Piala Dunia gitu kan. Nah, awalnya banyak yang protes gitu kan, banyak pihak gitu ya, termasuk persoalan LGBT waktu itu. Tetapi dengan tegas penyelenggara pemerintah Qatar waktu itu melarang minuman beralkohol, kemudian LGBT dan lain-lain ya. Tetapi akhirnya kemudian banyak yang apa namanya merasa lebih aman, lebih nyaman ya diberlakukannya aturan ini. Nah, ini persoalan integritas, bagaimana eh, sesuatu yang memang benar itu kemudian diungkapkan. Tidak terjadi di situ saja. Nah, ini ada satu kesebelasan di Asia, kesebelasan Jepang itu. eh, Hampir di setiap Piala Dunia dia melakukan hal ini, termasuk di Qatar ya. Jadi ada istilahnya itu kalau di Jepang itu gerakan seikere ya, ke penghormatan sambil membungkuk gitu ya. Jadi ketika kalah Jepang dari Kroasia waktu itu, pelatihnya Hajime Moriyasu itu kemudian melakukan gerakan membukakan badan dengan sudut 90 derajat itu di tengah lapang setelah selesai, dan diikuti oleh para pemain dan para
apa namanya official yang lain. Jadi pertama itu adalah penghormatan, kedua permohonan maaf dan juga terima kasih, ya kan? Nah, ini dilakukan ya. Dan di kamar ganti pun, dan ini menjadi karakter ya, karakter rapih, bersih dari orang-orang, dari pemain-pemain Jepang ini di kamar ganti itu, ya mereka membersihkan kamar, gitu kan? Sebagaimana kondisi semula. Jadi nggak menunggu office boy gitu ya, OB untuk membereskan itu, tapi mereka sendiri. Kemudian dilipat lagi jersinya dan lain-lain. Bahkan dibuat origami yang mengatakan terima kasih ya untuk Piala Dunia di Qatar itu ya. Juga makanan minuman yang tersisa di susun rapi dan lain-lain ya. Jadi terlihat bersih dan rapi. Nadzafatu minal iman itu. Dan supporternya pun seperti itu. Nah, ini bagian dari integritas sebuah komunitas ya, kesebelasan. Berikut salah satu juga yang dicontohkan dalam Piala Dunia Qatar itu yang saya tuliskan itu sujud syukur dan bakti kepada ibu dari kesebelasan Maroko. Jadi kesebelasan Maroko itu setiap apa namanya kemenangan yang diraih gitu ya atau selesai dari pertandingan itu melakukan sujud syukur di depan tribun dan simpatisan atau supporternya gitu kan, ya kan. Jadi apalagi kemudian setelah mencetak gol itu pasti sujud syukur dan tidak selebrasi yang berlebihan gitu kan. Seperti itu. Walaupun juga dalam selesai pertandingan itu walaupun menang, draw, kalah itu tetap sujud syukur. Ya, jadi secara serentak ungkapan sebagai terima kasih dan rasa syukur ya. Terima kasih kepada para pendukung ya. Kemudian juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada satu kebijakan dari official atau dari pelatih ya dan negara Maroko ini bahwa setiap pemain atau setiap official ya itu boleh membawa keluarga, terutama ibu, gitu ya. Kenapa? Karena ada satu apa namanya perilaku ya atau ritual yang menarik diberlakukan. Jadi setiap selesai pertandingan itu mulai dari pelatih, pemain itu kemudian menghampiri ibu masing-masing atau keluarga masing-masing untuk apalagi kalau ibu ya dipeluk, dicium kening sang ibu ya. Jadi betapa bakti ya kepada ibu gitu kan. Seperti itu. Jadi selalu ketika udah selesai didatangi ibunya, kemudian dipeluk, dicium dan karena apa yang paling penting adalah doa ibu itu yang berperan dan ikut menjadi penentu kemenangan. Bukan hanya sekedar skill ya, bukan hanya sekedar keterampilan dalam bermain bola. Nah, selebihnya ini dalam buku ini juga saya tuliskan karakter pribadi yang berintegritas. Ya, ini sekilas saja. Nanti mungkin lebih banyak kita akan saya sisakan waktu untuk berdialog ya. Eh, ber- Bukan tanya jawab juga ya. Menambahkan silahkan ya, ya bertanya juga boleh gitu kan. Nah, ini ada karakter pribadi yang berintegritas ya. Jadi orang yang berintegral ini saya ambil dari referensi Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Jadi memiliki integritas pribadi, berkepribadian utuh ya utuh. Jadi kalau dulu tuh zaman saya masih kuliah itu dapat P4 ya. P4 itu yang pedoman Pancasila itu manusia seutuhnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan belakangan baru saya pahami ya ini yang disebut integritas manusia seutuhnya. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu sejalan ya. Dan setiap tindakan dan perilaku itu merujuk pada nilai moral dan etika. Ya, satunya perkataan dan perbuatan patuh kepada kode etik yang telah disepakati. Tidak melanggar sumpah jabatan, gitu kan? Makanya sekarang marak ya APH itu kemudian eh, apa ya namanya, selain menangkap ya orang-orang yang memang terutama korupsi ya, dari kejaksaan, KPK, kepolisian dan seterusnya ya. Barangkali karena itu melanggar sumpah jabatan itu ya. Inilah karakter integritas ya. Kemudian tidak tergoda melakukan penyelewengan ya, baik itu konsumerisme dan hedonisme ya.
Dan kemudian orang-orang yang berintegritas itu atau karakter orang yang berintegritas itu menjadi teladan, menjadi panutan. Walaupun sudah nggak ada, sudah tidak menjabat ya, sudah wafat dan lain-lain, tetap menjadi panutan. Jadi karakter pribadi yang berintegritas ini ada 5. Yang pertama menjaga, mohon maaf ada 4. Oh ada 5 ya betul. Yang pertama ini menjaga perkataan, yang kedua menepati janji, yang ketiga bekerja dengan jujur, yang keempat mematuhi segala ketentuan, dan yang kelima bertanggung jawab. Coba ya, saya ingin jelaskan satu persatu ya. Yang pertama menjaga perkataan. Jadi perkataan itu benar-benar kemudian itu harus kita jaga karena itu akan selaras terus. Pertama itu dari pikiran kita. Jadi pikiran positif kita itu menghasilkan kata-kata yang positif. Jadi makanya ketika banyak kan yang orang orang bilang begini, sebelum bicara dipikir dulu. Itu sebenarnya. Jadi jangan asal apa kalau bahasa anak sekarang asbun ya, jangan asal bunyi. Jadi kalau pikiran kita positif, maka akan menghasilkan kata-kata yang positif. Kalau apa kata-kata kita positif, maka menghasilkan perilaku kita yang positif. Nah, itulah integritas satu satu pikiran, satu kata, kemudian satu perilaku gitu ya. Dan ketika perilaku kita positif, maka kebiasaan-kebiasaan kita juga positif gitu ya. Setelah kebiasaan-kebiasaan kita positif itu akan menjadi nilai-nilai kita ya yang tentu positif. Baru kemudian ketika kita nilai-nilai kita itu positif akan menghasilkan takdir kita yang positif. Ini yang seperti digambarkan oleh Mohandas Gandhi ya. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh juga yang sama menyampaikan hal ini, tapi yang banyak dikutip ini dari Mahatma Gandhi ini ya. Dimulai dari pikiran positif, kemudian terus akhirnya menghasilkan takdir yang positif. Kemudian bagaimana menempati janji ya, yang kedua. Jadi janji itulah menempati janji itu adalah salah satu karakter integritas ya. Kalau dalam Islam tentu eh, karakter sebaliknya nih, karakter orang munafik itu salah satunya adalah tidak menepati janji. Ya, jadi kalau kita menepati janji itu adalah berintegritas, tidak menepati janji itu adalah orang munafik ya. Kemudian bekerja dengan jujur. Nah ini saya ambil dari kalimatnya apa namanya founder dan owner dari Hyundai Group ya apa Korea Chung Ju-jung. Dia bilang gini, orang yang paling jujur dalam mengerjakan hal kecil seringkali jujur dalam mengerjakan besar, dan orang yang memiliki ketulusan dalam melakukan hal kecil seringkali akan tulus ketika melakukan sesuatu yang besar. Makanya kemudian pendidikan karakter integritas itu dimulai dari yang sederhana ya, yang kecil gitu, bahkan dimulai dari masa kecil gitu ya, terus kemudian dipupuk sehingga menjadi karakter yang kuat di kemudian hari atau di masa dewasanya. Nah ini juga kalau angkatan saya nih atau Ustadz Sony gitu ya, dulu ketika ada bintang sepak bola Maradona yang karena dia tubuhnya nggak terlalu tinggi gitu ya, kalah tinggi dengan Peter Shilton nih kiper Inggris. Maradona ini dari Argentina, maka kemudian dia melesakkan bolanya itu bukan dengan kepalanya tapi dengan tangannya, dan ini tertangkap walaupun dulu belum ada VAR ya, VAR-nya belum ada, tapi ada wartawan yang memotret ini dan dia nggak mau ngaku itu. Jadi dia bilang begini, gol itu separuh pakai kepala saya dan separuh pakai tangan Tuhan, padahal pakai tangannya dia itu kan, seperti itu. Jadi kejujuran ini tidak ada pada diri Diego Maradona ya, sehingga eh, ketahuan seperti ini ya. Makanya kemudian reputasinya juga akhirnya kurang bagus ketika menghasilkan gol dari tangannya, dan ini tidak boleh, dan wasit tidak melihat waktu itu. Wasit tidak melihat karena sudut pandangnya tidak jelas sehingga disahkan menjadi sebuah gol. Kalahlah kemudian kesebelasan Inggris ya. Kemudian mematuhi segala ketentuan. Ini saya gambarkan kalau kita di malam hari jam 1 malam gitu ya, sepi, kemudian kita melewati lampu lalu lintas pada saat itu merah,
tidak ada siapapun, nah kita terus jalan atau berhenti menunggu lampu hijau. Nah, itu masing-masing silahkan diputuskan dalam diri masing-masing ketika mematuhi segala ketentuan. Yang nggak ada yang lihat, polisi tidak ada, gitu kan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab. Ini saya gambarkan lebih mudah ini dengan superhero Spider-Man. Jadi kalau kita diberi anugerah kekuatan, diberi anugerah keterampilan, diberi anugerah kecerdasan dan lain-lain, bagaimana kemudian itu sesungguhnya memunculkan tanggung jawab, ya. Nah, kalau kita sudah diberikan itu, ya, misalnya kalau contohnya kalau Spider-Man ini eh, diberi anugerah seperti ini sebagai superhero, ya dia harus membasmi kejahatan, kira-kira seperti itu. Ya, itu sebuah salah satu karakter integritas. Jadi ketika kita memiliki keterampilan, pengetahuan dan lain-lain, ya jangan diam saja ketika melihat kemungkaran, ya. Itu yang disebut bertanggung jawab. Baik, ini terakhir manfaat integritas. Nanti bisa dibaca saja dan kita bisa diskusikan, ya. Karena waktunya sudah 6.45, mudah-mudahan 15 menit ke depan kita bisa tanya jawab, ya. Jadi manfaat integritas itu dari sisi intelektual, dari sisi emosional, dari sisi spiritual, dari sisi sosial dan dari fisikal. Jadi contohnya, ya, apa namanya, katakanlah dari sisi emosional, ya, bagaimana integritas ini membuat kita menjadi penuh motivasi, empati, menghargai rasa solidaritas yang tinggi kepada sesama, ya, seperti hari ini bagaimana kita peduli terhadap fakir miskin, kita menyediakan apa tadi, makan berbuka gratis dan lain-lain, itu bagian dari emotional benefit, ya, integrity, ya. Apalagi kemudian social benefit pastilah. Dan yang mungkin jarang kita duga, integritas itu juga mempunyai physical benefit, ya. Jadi ketika orang itu jujur, orang itu gak pernah bohong, maka dia menjadi lebih sehat, ya, menjadi lebih bugar. Seperti itu. Tidak dibayangi hal-hal yang harus ditutup-tutupi dan lain-lain. Karena memang satu perkataan, satu perbuatan, ya. Terus bagaimana membentuk pribadi yang berintegritas, ya, mulai dari membangun kesadaran, membangun pemahaman, membangun acceptance, dan kemudian membangun ownership, ya. Ini nanti bisa dibaca. File ini nanti saya akan kasih ke panitia. Saya rasa itu sebagai apa, pengantar diskusi, ya, barangkali, ya, untuk bisa diberikan saran, masukan, ya, dan juga insya Allah kita bisa tanya jawab. Demikian saya kembalikan kepada Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak ya pada Pak Naufal. Ya Allah, itu materinya sangat betul-betul menginspirasi ya dari buku terkait integritas ya. Ini tentunya sangat bisa dibilang relevan gitu ya dengan kehidupan kita ya yang saat ini gitu ya. Banyaklah kita lihat ya di sekitar kita ya terkait realisasinya dari integritas itu bagaimana gitu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi gitu ya. Tapi sebelum itu saya izin informasikan ya bahwa insya Allah besok pagi ya tanggal 5 Maret ya itu akan dilanjutkan lagi rangkaian kegiatan Semarak Ramadan gitu ya. Para hadirin barangkali yang berkenan silakan hadir ya pada kegiatan esok hari yang merupakan salah satu webinar yang insya Allah akan diisi dengan pemateri yang juga keren ya, yaitu adalah Ibu Nur Islamiyah ya, yang akan dibahas yaitu terkait konsep eh, di mana dalam agama Islam ya itu eh, ketika ananda berpacaran gitu. Nah, itu para hadirin bisa hadir ya pada esok hari ya. Tautan Zoom-nya tetap sama ya, itu ipb.link/inspirasi Ramadan dimulai dari pukul 5.45 dan insya Allah dimaksimalkan hingga selesai yaitu pukul 7.15. Nah, itu untuk informasi tambahan ya.
Baik, kita coba lanjut mungkin ke sesi tanya jawab ya. Untuk itu sesi ini kita mungkin buka ya, saya buka dua pertanyaan ya, satu atau dua pertanyaan kepada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan ya, atau di raise hand ya, di raise hand dan silakan sebutkan nama kemudian jelaskan pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, di sini ada Mas Hussein ya. Mas Hussein mau bertanya ya. Silakan kepada Mas Hussein. Baik, Bismillah. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Iya, ya terdengar. Oke. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya syukron jazakallah khair kepada Pak Novel Mahfuz atas materinya mengenai integritas. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Al-Husaini. Saya izin bertanya Pak mengenai integritas. Tadi itu Bapak sudah menjelaskan ya terkait eh, karakter yang dimiliki oleh karakter-karakter orang yang berintegritas itu salah satunya adalah patuh, patuh. Nah, di situ saya langsung terpikirkan eh, mengenai kalau misalnya kita berbicara dalam konteks dunia kerja atau organisasi. Nah, itu kan seringkali eh, ada seseorang itu dihadapkan pada tekanan dari atasannya lah, rekan kerjanya lah, atau budaya organisasi itu tersendiri untuk melakukan tindakan yang mungkin itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama, Pak, ataupun nilai-nilai moral gitu. Nah, kondisi ini muncul pertanyaan, bagaimana sih caranya kita bisa menjaga keintegritasan kita dengan tetap menunjukkan karakter kita, salah satunya itu karakter patuh itu, Pak, dalam ya karakter patuh terhadap ajaran agama ketika dihadapkan pada tekanan yang saya sebutkan tadi ya, contoh tekanan dari atasan atau rekan kerja atau budaya organisasi yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip agama. Dan ya gimana caranya integritas, menjaga integritas agar manfaat yang Bapak sebutkan tadi, mulai dari manfaat spiritual, fisikal, sosial, dan lain-lain, itu kita masih dapat gitu Pak. Mungkin itu sih dari pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ihsan ya. Ihsan ya. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya menarik ini ya. Jadi patuh ya atau obey ya. Tadi itu kalau dalam konteks tadi Al-Imran 14 sampai 17 itu wal qanitin ya, orang-orang yang taat gitu ya. Taat tentu patuh dan lain-lain itu dalam konteks yang tadi yang lebih besar bagaimana kita patuh kepada perintah Allah ya dalam hal ini. Makanya tadi saya penjelasan saya integritas pun itu bisa kita bukan hanya dalam persoalan-persoalan yang ubudiyah misalnya ya, persoalan-persoalan kita taat kepada Allah gitu ya, ibadah dan lain-lain, tapi bagaimana juga dalam organisasi tadi yang disampaikan oleh Ihsan. Nah, organisasi tentu punya peraturan-peraturan gitu ya. Nah, selama sebenarnya peraturan-peraturan itu sejalan dengan keyakinan kita, itu tentu tidak masalah gitu ya. Nah, yang persoalan ketika misalnya ada tekanan-tekanan dan lain-lain. Dan tekanan-tekanan itu juga misalnya ketika dia itu melanggar aturan-aturan organisasi, tentu kita nggak bisa tolerir. Itu yang disebut integritas gitu. Makanya integritas itu juga perlu dalam tanda petik ya pengorbanan kita gitu ya. Pengorbanan dalam arti begini, kalau memang dalam lingkungan itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, ya kan banyak ya teman-teman mengambil keputusan untuk misalnya keluar dari organisasi itu, gitu ya. Misalnya, wah ini udah nggak sesuai lagi dengan keyakinan kita, dengan belief kita, itu keluar. Karena kan ya tentu pekerjaan itu tidak hanya di situ gitu. Wah nanti takut saya kehilangan pekerjaan saya, karir yang sudah saya bina. Tapi kalau tidak sesuai dengan keyakinan apa kita ingin lanjutkan? Ekstrimnya seperti itu ya. Tetapi justru banyak hal yang sebenarnya ketika kita apa nih yakin terhadap apa yang kita lakukan, orang lain itu sangat menghargai seperti itu. Contoh
kemarin saya baca berita di Liga Australia itu setiap ketika bertanding gitu ya, setiap azan berkumandang itu kemudian diskors waktu 90 detik ya, diberi kesempatan buat yang pemain-pemain muslim untuk berbuka puasa gitu. Jadi kalau kita meyakini apa yang kita lakukan ini benar sesuai dengan agama kita ya, keyakinan kita, orang lain itu pasti akan menghormati gitu kan. Jadi 90 detik. Sekarang di Times Square New York itu sudah bisa dilakukan sholat tarawih di sana. Padahal tempatnya itu ya hal-hal yang mungkin eh, tidak apa hal-hal buruk, hal-hal tidak baik gitu. Tapi kemudian ketika kemudian orang teman-teman Muslim di Amerika itu ingin sholat di situ, itu bisa dilakukan, misalnya seperti itu. Ya, jadi hal-hal baik yang kita yakini kemudian kita lakukan, orang lain tuh bisa menghargai atau mengapresiasi dan lain-lain, bahkan membantu gitu ya. Banyak hal seperti itu yang kemudian makanan halal dan lain-lain. Jadi nggak usah takut ya, Ihsan ya, ketika kita yakini bahwa itu benar. Nah, ketika terjadi persoalan tadi yang ekstrim tadi, ya kita harus memilih, gitu kan? Kita mau terus apa namanya melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan dan eh, apa yang kita yakini atau kita percayai, atau kita kalah, gitu ya. Dan itu yang disebut integritas, gitu kan? Ikhlas atau katakanlah berani gitu ya mengambil keputusan, kemudian juga ketika misalnya harus meninggalkan jabatan, harus keluar dari organisasi itu, harus katakanlah keluar dari pekerjaan itu, ya memang harus dilakukan seperti itu. Gitu ya, Ihsan ya. Mudah-mudahan tidak menjawab sehingga mencari jawaban terus yang lebih baik lagi. Demikian. Baik Pak, syukran jazakallah khair Pak. Ya, baik. Baik. Eh, Terima kasih ya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih dari kolom chat, ada yang bertanya nih dari Mas Edi ya, Mas Edi Purwanto ya. Assalamualaikum Ustadz ya. Saya izin bertanya, gimana strategi atau langkah-langkah ya untuk membangun integritas ya karyawan-karyawan gitu ya pada sebuah organisasi. Mungkin boleh dijawab ya secara singkat Bapak Novel. Baik. Baik, ini ya, Mas Fakih, mohon maaf, pertanyaan terakhir ya. Kebetulan saya ada agenda rapim pada pagi ini, habis ini ya. Ini bagus sekali nih dari Pak Edi ya, dari UNES ya. Jadi bagaimana strategi atau langkah-langkah membangun integritas karyawan pada sebuah organisasi. Jadi begini, Mas Edi, Pak Edi ya. eh, Dalam sebuah organisasi itu selalu saja organisasi yang benar-benar dibentuk ya dengan tujuan yang benar, itu selalu ada saja visi, misi, dan nilai-nilai yang disusun ya. Visi itu what we want to be. Jadi mau jadi apa ini organisasi ini ya. Kemudian mission itu what we want to have, atau misi, tugas yang diemban apa gitu kan. Tingkatnya seperti itu. Nah, yang ketiga yang paling penting, how to act-nya, bagaimana melakukannya. Nah, itu dengan values, dengan nilai-nilai ya, dengan nilai-nilai. Saya kemarin ke apotik Century, itu ada 3 nilai-nilainya dia. Salah satunya adalah integrity, integritas. Jadi boleh cari ya, setiap perusahaan yang sudah punya values, punya nilai-nilai, pasti ada nilai integritas atau kejujuran dan lain-lain. Nah, jadi untuk langkah membangun integritas itu yang pertama begini. Jadi rumuskan tim manajemen ini ya, direksi gitu ya, komisaris, karyawan, terus sampai ke bawah gitu ya. Bahkan pendahulu-pendahulu atau para pensiunannya gitu ya, kumpul kalau belum punya ya, tapi kalau sudah punya tinggal dilanjutkan. Values-nya ini apa dari perusahaan ini? Kalau misalnya integritas, excellent, dan lain-lain, itu biasanya disusun. Nah, ketika itu disusun, kemudian ditafsirkan apa yang dimaksud integritas di perusahaan itu. Nah, baru kemudian ini strateginya ya, kemudian disusun setiap values itu adalah behavior-behaviornya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, kan how we will act itu ya, apa yang harus kita lakukan untuk
mengimplementasi nilai itu. Misalnya integritas. Apa? Misalnya yang tadi disampaikan oleh Iksan tadi adalah patuh kepada peraturan-peraturan perusahaan, itu integritas, ya. Yang kedua apa? Jujur, gitu kan. Jadi ini untuk menghilangkan atau menghindari fraud, misalnya seperti itu. Nah, jadi secara singkat saya sampaikan bagaimana strateginya membangun integritas, yaitu pertama disusun visi, misi, dan values itu. Nah, setelah values itu disusun, ada perilakunya. Dan perilaku-perilaku ini masukkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan, implementasinya. Contoh misalnya, jangan pernah halangi karyawan yang ingin beribadah. Seperti itu. Misalnya sholat tepat waktu itu, wah, nanti dulu ini kita lagi rapat, nanti dulu kita ini. Rapat itu kecuali yang mendesak benar gitu ya misalnya, ya beri kesempatan karyawan untuk bisa sholat tepat waktu, misalnya seperti itu. Itu kan bagian dari integritas gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal. Kepedulian itu juga bagian dari integritas. Bagaimana membantu sesama karyawan yang kena musibah, misalnya seperti itu. Dan lain-lain. Nah, itu banyak hal yang bisa dilakukan di sebuah perusahaan. Demikian barangkali jawaban yang tadi ditanyakan, jawaban saya yang ditanyakan tadi oleh Pak Edi. Demikian saya kembalikan ke Mas Fakih. Baik, terima kasih ya Pak Novel. Betul sekali ya, mungkin secara ringkas ya, itu adalah untuk membangun ya suasana yang nyaman gitu ya di suatu organisasi gitu. Ya, baik, terima kasih ya kepada Pak Novel dan juga kepada para yang bertanya ya, yang bertanya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Nah, karena waktunya yang terbatas, ya, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab pada kali ini, ya. Dan dengan demikian kita akan berlanjut ya ke agenda yang selanjutnya ya, yaitu adalah pemberian sertifikat ya untuk narasumber yang telah menyampaikan materi, yaitu Bapak Novel ya. Karena itu untuk penyerahan sertifikat ini ya, insya Allah akan diserahkan oleh perwakilan dari DKM Al-Huriyah IPB, yaitu Bapak Sony, kepada pihak yang panitia yang bertugas. Mohon untuk didokumentasikan. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Nova Mahfud yang sudah berkenan menjadi salah satu inspirator ya dalam kajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi Pak Dr. Nova. Terima kasih Pak Dr. Nova. Ya, terima kasih Ustadz Sony dan teman-teman semua, Pak Erik ya, dan krunya ini dari IPB Press dan juga seluruh jamaah dari DKM Al-Huriyah. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya kepada Bapak Novel ya, dan yang mungkin memiliki ada urusan lain ya, mungkin dipersilakan meninggalkan Baik, ruang. saya izin live dulu ya. Iya, Ustadz Sony, Pak Erik, dan teman-teman semua. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para hadirin ya, insya Allah kita sudah sampai kepada akhir agenda kita pada pagi ini ya. Mungkin ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ya. Insya Allah dari DKM Al-Huriyah ya, saat ini ya akan sedang melakukan penggalangan dana ya, para hadirin, untuk program ya makan berbuka gratis dan juga makan sahur gratis. Nah, pada setiap harinya insya Allah disediakan total kuota, yaitu adalah 1000 paket nasi ya untuk kegiatan berbuka ya MBG ya, dan juga 500 paket sahur ya setiap harinya. Nah, untuk sampai saat ini ya, dana yang sudah terkumpul yaitu sebesar 76 juta ya 553.596 rupiah ya, yang dikumpulkan dari banyak donatur. Nah, bagi para jamaah ya hadirin yang ingin memberikan bantuan donasinya ya demi keberlangsungan acara ya berbuka dan juga sahur ya, nanti
bisa dikirimkan ya melalui eh, mitra bank yang tertera ya di layar, yaitu untuk Bank BSI pada nomor rekening yaitu 0160043929 ya, atas nama DKM AHKAS. Kemudian kami juga membuka rekening BNI ya, melalui nomor rekening 3888650 atas nama DKM Al-Huriyah IPB. Bentuk donasi yang dapat hadirin berikan yaitu dalam bentuk material, yaitu uang maupun dari barang. Baik, mungkin itu informasi terkait donasi ya. Apabila yang ingin berkenan memberikan, dipersilakan gitu. Selanjutnya, insya Allah ada informasi ya terkait program IPB Peduli Santunan Anak Yatim ya tahun 2025. Nah, ini adalah salah satu program ya dari kerjasama ya, kolaborasi ya dari IPB ya, dari wakaf IPB terutama, dan itu diberikan ya untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Nah, barangkali para hadirin ada yang ingin ikut ya membantu daripada anak-anak yatim yang saudara-saudara kita yang sedang mungkin memerlukan gitu ya, maka bisa memberikan ya donasinya ya melalui nomor rekening yang tertera ya, yaitu BSI ya, dengan nomor rekening yaitu 800501137 ya, atas nama Dana Sosial IPB. Jangan lupa untuk diberikan kode unik ya, kode unik 01 pada digit terakhir. Kemudian jangan lupa juga untuk dikonfirmasi terkait bantuannya ya dalam link ipb.link/konfirmasi santunan yatim 2025. Mungkin demikian ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Baik, kalau gitu kita tutup ya kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Kepada para hadirin, saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan atas kehadiran dan partisipasinya ya. Kemudian saya sendiri juga mohon maaf ya atas segala kekurangan ya, dan termasuk mewakili dari seluruh panitia yang lainnya juga mohon maaf ya, karena yang salah-salahnya yaitu datangnya dari kami sendiri, sedangkan yang benar hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, mungkin untuk pagi ini kita cukupkan ya. Dari saya itu saja. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.